Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas besar logistik kargo dan penyedia jasa logistik. Yang beranggotakan oleh saya sendiri, Alvin Prawira, dengan NIM 120 320 1087, dan Betari Rahayu Gusti 120 320 40 30, dan Nadia Salsabila 120 320 20 21. Untuk topik yang akan kita presentasikan, yang pertama itu ada karakteristik kargo yang diangkut, pemilihan kendaraan dan moda transportasi dari setiap node ke node tujuan selanjutnya. Terus ada unit load pada setiap proses bongkar atau muat dan pengangkutan, unit handling pada setiap proses bongkar, muat, dan pengangkutan, dan ada dokumen yang ada pada proses pengiriman dari pemasok sampai titik akhir. Dan yang kedua, ada gambar jaringan distribusi data dan gambar activity diagram untuk jaringan distribusi. Dan untuk ketiga, kami menentukan kembali moda kendaraan yang digunakan untuk pengiriman ke kota Banjarmasin dari pabrik Cicalengka. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk menentukan tarif dasar jarak tempuh. Untuk karakteristik kargo yang diangkut, nah, kargo yang kami angkut yaitu dry cargo merupakan muatan curah pada dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran, dan lain sebagainya yang di dalam pembuatannya atau pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan muatan ke dalam palka dengan menggunakan alat aki. Contohnya muatan curah kering antara biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, klinker, soda, dan lain sebagainya. Pemilihan kendaraan dan moda transportasi dari Cicalengka ke Jakarta, kami menggunakan transportasi darat, yaitu menggunakan truk box. Cicalengka ke Bandung menggunakan transportasi darat, menggunakan truk box juga. Dan Cicalengka Surabaya sama seperti sebelumnya menggunakan transportasi darat, menggunakan truk box. Sedangkan untuk Cicalengka dan ke Balikpapan, kita menggunakan dua mode transportasi, yaitu menggunakan mode transportasi darat, berupa truk box dan kapal kontainer. Untuk unit load yang kita gunakan yaitu bulk container biasanya digunakan terutama untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah seperti butiran, bahan pakan, dan rempah-rempah. Seperti ini contoh dari bulk container. Dan unit handling yang kita gunakan ada dua, yaitu yang pertama ada reach stacker, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengangkut peti kemas dan mempunyai jangkauan pengangkatan yang lebih fleksibel. Dan yang kedua, kita menggunakan container jet rig crane, yaitu peralatan bongkar muat yang berfungsi untuk membongkar atau memuat peti kemas atau kontainer dari kapal dermaga ke daratan. Untuk dokumen yang diperlukan, yang pertama ada shipping instructions atau SI. Ini dokumen ini sebagai bukti sekaligus instruksi dan pengiriman kepada perusahaan ekspedisi kargo. Dan untuk packing list, yang kedua ada dokumen yang dibutuhkan itu packing list. Dokumen ini memuat data barang yang dikirimkan, yaitu meliputi jenis barang, jumlah barang, berat barang, dan ukuran barang. Dan yang ketiga ada surat jalan. Surat jalan berisikan jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. Dan yang keempat ada invoice, yaitu dokumen ini memuat tagihan yang harus dibayarkan, memuat berat barang, asuransi, tarif per kilogram, dan total biaya yang harus dibayarkan. Dan yang kelima ada bill of landing. Bill of landing adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Dan yang terakhir ada atau yang keenam ada storage plan adalah bagian perencanaan pemuatan barang di atas kapal melakukan proses bongkar muat dalam storage plan ini.
Selanjutnya ada gambar jaringan distribusi data. Yang pertama itu pendistribusian bahan baku dari Aceh ke warehouse dari PT KSN Lampung lokasi pabrik di Aceh beralamat di Pasir Aceh Baroh, Kecamatan Merubo, Kabupaten Aceh Barat dengan kode pos 23681 menggunakan moda darat memakai truk dengan muatan 20 ton. Lalu pendistribusian bahan baku dari Lampung ke warehouse di PT KSN Lampung. Pendistribusian dari pabrik menggunakan moda darat memakai truk box. Selanjutnya ada pendistribusian bahan baku dari PT KSN menuju Pulau Jawa menggunakan Henny menggunakan truk. Pelabuhan Merak, tepung terigu didistribusikan ke Cicalengka menggunakan truk box dengan moda darat. Dan pendistribusian dari Cicalengka menuju Bandung, lokasi PT Sumber Pangan Nusantara Industri, Blok A1 G14 Jalan Bispark menggunakan moda transportasi darat dengan jarak 1,7 km. Waktu pengirimannya kurang lebih dari 3 jam 19 menit. Lalu pendistribusian produk dari Cicalengka menuju Surabaya menggunakan moda darat dengan kendaraan truk box dengan jarak 685 km kurang lebih waktu pengiriman 9 jam dan pendistribusian produk dari Cicalengka menuju Bandung menggunakan moda darat dengan kendaraan truk box dengan jarak 41,7 km kurang lebih waktu pengiriman 56 menit. Selanjutnya Lalu pendistribusian produk dari Cicalengka Balikpapan, pendistribusian ke Balikpapan ini pemberangkatannya digabung dengan muatan ke distributor Surabaya. Pendistribusian ini menggunakan dua mode yaitu darat dan laut dengan menggunakan truk box, lalu transit di Pelabuhan Tanjung Emas dengan jarak 349 km, kurang lebih waktu pengiriman 5 jam 27 menit. Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas dikirim lagi menggunakan mode laut ke Pelabuhan Panglima Utar dengan jarak 496 km, kurang lebih pengiriman selama 26 jam. Dari Pelabuhan Panglima Utar dikirim ke Pelabuhan Feri menggunakan mode darat dengan jarak 1034 km, kurang lebih waktu pengiriman 21 jam 16 menit. Dari Pelabuhan Feri dikirim lagi ke Pelabuhan Kampung Baru Pelindo 4 dengan jarak 26,1 km, kurang lebih waktu pengiriman 1 jam 18 menit. Dari Pelabuhan Kampung Baru Pelindo 4 baru dikirim ke PT Pancaran Kilau Berkah Jalan Indra Kila 099B dengan jarak 8,9 km, kurang lebih pengiriman selama 19 menit. Selanjutnya di sini ada gambar activity diagram, di mana di sini ada pemasok, gudang, pengiriman, pabrik, dan distributor. Selebihnya bisa dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya kita menentukan tarif dasar jarak tempuh dengan data operasional kendaraan sebagai berikut, data biaya tidak tetap per tahun sebagai berikut, dan data biaya tetap per tahunnya sebagai berikut. Nah, untuk box per tahun itu eh, jumlahnya sebesar sekian dan box per bulannya sekitar 17 juta, box per harinya itu 653.000 dan tarif dasarnya itu 1.105. Saya kembalikan kepada Alvin.
Sekian kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.